Di rumah, ketemu lagi sama Sinta dan Dodi. Hari ini kita akan kembali sama-sama belajar dari rumah. Teman-teman di rumah bingung ya, kenapa kita cuma berdua? Pada nyariin Kak Jo ya? Seperti yang udah Kak Jo bilang minggu lalu, Kak Jo harus ke Bandung untuk mengurus kuliah dan Oma yang sedang sakit. Tapi teman-teman jangan sedih ya, kita punya kejutan nih buat teman-teman. Yuk Dot, kita panggil. Yuk. Kak Rara. Sinta, hai Dodi, selamat pagi. Pagi Kak. Oke, selamat pagi juga teman-teman kelas 3 di rumah. Kenalin aku Kak Rara dan Kak Rara akan menemani Sinta dan Dodi dan teman-teman semua belajar dari rumah. Kak Rara dalam rangka apa main kesini? Kebetulan Kak Rara lagi persiapan magang di Jakarta dan Kak Jo kan juga lagi ngurusin pendaftaran kuliahnya di Bandung. Jadi Kak Rara kalian aja kesini nemenin kalian belajar. Wah, makasih ya Kak, udah mau nemenin kita belajar dari rumah. Sinta jadi ada temen cewek deh. Biasanya Sinta cewek sendiri di antara Kak Jo dan Dodi. Yeay! Yeay! Dodi jadi kangen Kak Jo deh. Tenang Dot, Kak Rara akan temenin Dodi juga. Jangan takut. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Biar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita berdoa. Selesai. Permisi. Ada siapa tuh? Yuk kita lihat. Yuk. Permisi. Iya Pak. Ini Neng mau nganter beras pesanannya ibunya Dodi. Tadi sudah dibayar tapi berasnya belum diambil. Oke yaudah Pak, saya bawa masuk dalam ya. Kita bantu Kak Rara bawa masuk ya. Aku bantu bawa satu kantong deh. Aku juga bantu bawa satu kantong ya. Oke. Makasih ya Pak. Sama-sama Neng. Wah, Bunda belinya banyak ya. Teman-teman di rumah, Sinta dan Dodi baik sekali ya. Sikap mau membantu seperti ini patut kita tiru. Oke, Dodi bawa yang kecil, Sinta bawa yang kecil, Kak Rara bawa yang besar ya. Yuk kita bawa ke dalam. Yuk. Nah, selesai deh. Berasnya udah kita simpan. Minum dulu deh. Kayak kelihatan banget kalian capek ya angkatin beras. Lumayan pegel juga ya ngangkatin beras. Wah, lelahnya kita membawa beras tadi nggak ada bandingnya sama para petani yang selalu menanam padi di sana. Oh ya, Kak Rara tahu gimana para petani menanam padi? Tahu dong, kan Kak Rara kuliahnya jurusan pertanian. Sekarang aja Kak Rara ke Jakarta juga mau magang di perusahaan bidang pertanian. Nah, tapi bertaninya di atap-atap gedung tinggi di Jakarta. Wah, menanam padi di atas gedung tinggi. Keren! Petani itu nggak cuma menanam padi loh. Banyak jenis tanaman lain yang bisa ditanam sama mereka. Wah, cerita kita dong Kak. Petani itu gimana sih? Dengan senang hati, kita cari tahu lewat membaca ya. Bacaan kali ini tentang pertanian. Nanti Sinta, Dodi, dan teman-teman di rumah akan mendapat pengetahuan tentang bertani dari bacaan ini. Ayo Kak, kita membatik. Ayo teman-teman di rumah ikut membaca sama-sama ya. Bacanya dengan nyaring. Yuk kita membatik. Membaca itu asyik. Kali ini kita akan membaca tentang keseharian petani. Keseharian petani ditulis oleh Forgelina, diilustrasikan oleh Faris Noval. Apakah kamu tahu tentang petani?
Di mana biasanya kamu melihat petani? Apa yang dikerjakan oleh petani? Ayo kita simak keseruan bersama petani. Petani adalah seorang yang bekerja pada bidang pertanian. Biasanya para petani bekerja di sawah, ladang, tegalan, atau kebun. Petani dapat menanam berbagai jenis pertanian. Ada yang menanam padi, ada yang menanam sayuran, ada pula yang menanam buah-buahan. Proses untuk bertani berbeda-beda, tergantung dari apa yang ditanam oleh para petani. Biasanya, petani memiliki waktu untuk menanam dan waktu untuk memanen. Petani padi biasanya menanam padi. Ada yang menanam padi di sawah dan ada pula yang menanam padi di ladang. Saat menanam padi, para petani perlu memperhatikan ketersediaan air. Selain itu, para petani juga harus melakukan beberapa tahapan sebelum menghasilkan padi. Perawatan dan pemeliharaan padi biasanya menjadi perhatian para petani. Proses hingga tahapan memanen biasanya membutuhkan waktu sekitar 110 sampai 120 hari. Petani sayuran biasanya menanam berbagai jenis sayuran. Para petani sayuran menanam bibit sayuran di lahan kering seperti di ladang atau kebun. Ada jenis sayuran yang dapat dipanen dalam waktu singkat, sekitar 25 hari sampai 90 hari. Sayur kangkung, selada, bayam, daun bawang, cabai adalah sayuran yang dapat dipanen petani dalam waktu singkat. Saat proses menanam sayuran, para petani sayuran juga memperhatikan perawatan dan pemeliharaan sayuran. Petani buah-buahan biasanya menanam buah-buahan. Mereka menanam bibit buah di lahan kering seperti ladang atau kebun. Petani buah-buahan biasanya memanen buah-buahan 2-3 kali atau lebih dalam setahun. Buah-buahan itu antara lain jambu air, jeruk nipis, mangga, stroberi, jambu biji, pepaya, dan lainnya. Petani buah-buahan juga memperhatikan perawatan dan pemeliharaan buah-buahannya. Mereka melakukan ini supaya buah yang dihasilkan saat panen nanti bagus. Nah, sekarang kamu sudah tahu tentang petani. Ternyata petani bisa menanam berbagai jenis tanaman ya. Kalau tidak ada petani, mungkin kita tidak akan bisa makan nasi, sayuran, dan buah-buahan. Sebaiknya kita tidak menyia-nyiakan nasi, sayuran, dan buah-buahan yang kita makan. Para petani telah bekerja keras supaya kita dapat menikmatinya. Pekerjaan menjadi seorang petani memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, itu tadi bacaan tentang keseharian petani. Coba, ada yang bisa sebutin nggak apa saja jenis pertanian yang ada di cerita tadi? Sinta Kak, Apa Sinta? ada petani yang menanam padi, ada yang menanam sayuran, dan ada juga yang menanam buah-buahan Kak. Wah, benar. Keren. Sekarang siapa yang bisa menjawab di mana biasanya petani bekerja? Dodi Kak, Iya, Dodi. Di mana? petani biasanya bekerja di sawah, di ladang, di tegalan, dan di kebun Kak. Iya, betul. Keren nih, emang hebat adik-adik Karara. Teman-teman di rumah menjawab sama dengan Dodi. Berarti teman-teman benar juga. Keren. Pertanyaan selanjutnya ya. Siapa yang bisa menjawab apa saja pekerjaan seorang petani? Sinta Kak, Apa Sinta? petani menanam bibit tanaman, lalu merawat dan memanen tanaman-tanaman itu Kak. Iya benar, keren banget Sinta. Sinta dan Dodi dua-duanya bisa jawab semua pertanyaan Karara dengan benar semua. Hebat. Kita tos dulu. Teman-teman di rumah berhasil menjawab dengan benar juga. Hebat. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan apa perbedaan petani padi, petani sayuran, dan petani buah-buahan? Dodi Kak, Apa Dodi? kalau petani padi perlu memperhatikan ketersediaan air Kak. Tapi kalau petani sayuran dan buah-buahan perlu memperhatikan perawatan dan pemeliharaan sayuran dan buah-buahan yang mereka tanam. Betul, tapi jawaban Dodi masih bisa disempurnakan dengan menambahkan waktu panen masing-masing tanaman. Jadi untuk petani padi, biasanya dari proses penanaman sampai panen membutuhkan waktu sekitar 110 sampai 120 hari.
Kalau petani sayuran, beberapa sayuran dapat dipanen dalam waktu singkat, yaitu selama 25-90 hari. Sementara petani buah-buahan bisa memanen buah-buahannya sekitar 2-3 kali dalam 1 tahun. Oh iya, waktu panennya beda-beda ya Kak? Betul, tapi adik-adik Kak Rara sudah berhasil menjawab dengan benar semua pertanyaannya. Yeay! Sekarang coba tebak ini gambar apa? Dan jelaskan juga tentang gambar itu ya. Teman-teman di rumah ikut menjawab juga ya. Perhatikan baik-baik gambar pertama ini. Jelaskan apa yang kamu pahami tentang kata petani. Jadi Kak, petani adalah seorang yang bekerja pada bidang pertanian Kak. Petani bisa menanam padi, sayuran, atau buah-buahan. Iya benar. Yeay! Sekarang coba Sinta, jelaskan apa yang kamu pahami dari kata panen. Panen adalah memetikkan hasil sawah atau ladang, Kak. Butuh waktu berbeda-beda untuk memanen jenis tanaman yang berbeda. Iya benar. Yeay. Teman-teman di rumah coba juga ya jelaskan ke orang tua kalian di rumah apa yang kalian pahami dari kata-kata bibit dan sawah. Seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh Sita dan Dodi. Jangan lupa juga buat gambarnya ya. Yang semangat ya teman-teman menjelaskannya. Iya benar. Yuk sekarang kita baca 5 kata. Ayo, Kak. Teman-teman di rumah ikut membaca semua kata yang muncul di layar ya. Yuk kita balima. Baca 5 kata. Oke, di tangan Kak Rara sudah ada kertas bertuliskan 5 kata. Nanti kita sama-sama baca dengan nyaring ya. Teman-teman di rumah ikut membaca setelah Kak Rara baca juga ya. Lakukan. Lakukan. Siapa? Siapa? Mungkin. Mungkin. Menjadi. Menjadi. Makan. Makan. Yeay! Dibeli Bang, Neng. Nih ada pisang goreng, ada ubi goreng juga, dibeli. Ayo Bang, Bu, beli Bu, ada pisang goreng, ada ubi goreng, ayo silakan masih hangat. Harganya berapa, Bang? Ini pisang gorengnya harganya Rp1.000. Kalau ubi gorengnya Rp900. Kalau aku punya uang Rp2.000, cukup nggak ya untuk beli pisang dan ubi goreng? Lalu kembaliannya ada nggak ya? Teman-teman di rumah bisa bantu perkirakan? Gimana teman-teman? Apakah uang kas Sinta cukup untuk membeli keduanya atau tidak? Kalau cukup, apakah ada kembaliannya? Wah, banyak yang jawab cukup ya. Dodi juga perkiraannya cukup Kak, malah ada kembaliannya. Coba jelaskan alasanmu, Dot. Harga pisang goreng Rp1.000, harga ubi goreng Rp900, mendekati Rp1.000. Jadi jika Kak Sinta membayar dengan uang Rp2.000, uang Kak Sinta cukup. Malah ada kembaliannya karena harga ubi goreng kurang dari Rp1.000. Iya, benar. Alasan teman-teman di rumah sama dengan alasan Dodi. Hebat! Kak Rara, mau bantuin Dodi ngerjain tugas nggak? Boleh. Mana coba tugasnya? Aku bacain ya. Petani memerlukan perlengkapan alat bertani. Alat semprot elektrik harganya Rp575.000. Cangkul harganya Rp95.000. Singkal bajak harganya Rp75.000. Pelubang plastik harganya Rp50.000. Alat serbaguna harganya Rp195.000 Kak. Oke, lalu? Petani mempunyai uang sebanyak Rp600.000. Petani memerlukan satu alat untuk tiap jenis. Apa saja yang petani dapat beli? Berapakah yang harus dibayar? Nah, untuk mengerjakan soal itu, kamu perlu buat tabel kemungkinan. Buat kolom yang berisi alat-alat pertanian, lalu kolom harga. Kemungkinan pertama, ya, kita masukin dulu satu alat semprot yang tadi harganya Rp575.000. Jika uang yang dimiliki oleh petani Rp600.000, kira-kira masih cukup nggak untuk beli alat lain? Kayaknya nggak cukup deh Kak.
Rp600.000 dikurang Rp575.000, sisanya Rp25.000, Kak. Nggak ada alat yang harganya Rp25.000, Kak. Iya benar, jadi kita masukin kemungkinan pertama ke dalam tabel tadi ya. Kemungkinan pertama yang bisa dibeli dengan uang Rp600.000 adalah hanya satu alat semprot yang seharga Rp575.000, Dot. Lalu kemungkinan kedua gimana? Kita coba jumlahkan dulu harga alat-alatnya ya. Nih, cangkul Rp95.000, ditambah singkal bajak Rp75.000, ditambah pelubang plastik Rp50.000, dan ditambah alat serbaguna Rp195.000, jumlahnya adalah Rp415.000. Kira-kira jika ditambah alat penyemprot, cukup gak uangnya, Dot? Enggak, Kak. Karena tadi kita sudah menghitung. Uang petani tidak cukup, hanya akan bersisa Rp25.000 jika membeli alat semprot. Benar, jadi kita sudah dapat kemungkinan kedua ya. Kita masukkan lagi ke dalam tabel. Jadi alat-alat yang bisa dibeli petani hanyalah cangkul, singkal bajak, pelubang plastik, dan alat serbaguna. Total harganya adalah Rp415.000. Jadi jawabannya ada dua kemungkinan ya, Kak. Petani bisa membeli hanya alat semprot saja dengan harga Rp575.000. Atau bisa membeli cangkul, singkal bajak, pelubang plastik, dan alat serbaguna seharga Rp415.000, Kak. Iya benar, teman-teman di rumah sudah mengerti juga kan? Mau contoh soal lagi? Wah Dot, teman-teman di rumah mau dikasih contoh satu soal lagi nih. Oke, Kak, udah dibacakan ya. Ini adalah daftar harga perlengkapan alat petani. Alat semprot elektronik harganya Rp595.000, cangkul harganya Rp95.000, singkal bajak harganya Rp75.000, pelubang plastik harganya Rp50.000, alat serbaguna harganya Rp195.000. Pertanyaannya, jika uang petani Rp700.000, berapakah banyak alat yang dapat dibeli petani? oke, kita buat lagi nih tabelnya seperti tadi. Kemungkinan pertama adalah petani membeli satu alat semprot dan satu cangkul. Harganya Rp595.000 ditambah Rp95.000 menjadi Rp685.000. Masih bisa membeli alat lain gak, Dot? Nggak bisa, Kak. Sisa uangnya hanya Rp15.000. Nggak cukup untuk membeli alat lain. Ya betul, berarti kita coba kemungkinan kedua sekarang. Jika petani membeli satu buah alat semprot, ditambah satu buah singkal bajak, harganya menjadi Rp595.000. Ditambah Rp75.000 menjadi Rp665.000. Masih bisa beli alat lain nggak, Dot? Nggak bisa, Kak. Uang yang tersisa hanya Rp35.000. Nggak cukup untuk beli alat lain. Iya, kalau gitu kita coba lagi kemungkinan ketiga. Jika petani beli satu buah alat semprot dan satu buah alat pelubang plastik yang harganya Rp595.000 ditambah Rp50.000 menjadi Rp645.000. Nah, ini masih bisa beli alat lain nggak, Dot, petaninya? Nggak bisa juga, Kak. Uang yang tersisa hanya Rp55.000, Kak. Tidak cukup untuk membeli alat lain. Oke, kalau gitu kita coba lagi kemungkinan keempat ya. Jika petani membeli satu cangkul, satu singkal bajak, satu pelubang plastik, dan satu alat serbaguna yang harganya Rp95.000 ditambah Rp75.000 ditambah Rp50.000 ditambah Rp195.000 menjadi Rp415.000. Sekarang uangnya masih cukup nggak buat beli alat lain? Enggak, Kak. Sisa uangnya hanya Rp285.000. Tidak cukup untuk digunakan membeli alat semprot. Iya benar, jadi uang yang dimiliki petani tidak cukup jika ingin digunakan untuk membeli seluruh alat. Ada 4 kemungkinan alat apa saja yang bisa ia beli dengan uang Rp700.000. Jadi petani bisa memilih salah satunya. Gimana, Dodi sudah mengerti? Sudah, Kak. Bagus, kalau gitu sekarang coba kita ajak teman-teman di rumah untuk berlatih soal lagi yuk. Ayo kita berlatih. Dengan berlatih kita akan semakin terlatih. Oke, Dodi dan teman-teman kelas 3 di rumah, perhatikan daftar harga pupuk berikut ini.
Harga pupuk hebat adalah Rp175.000. Harga pupuk organik adalah Rp240.000. Harga pupuk manjur adalah Rp185.000 dan harga pupuk asli adalah Rp205.000. Jika petani mempunyai uang senilai Rp800.000, apakah ia dapat membeli 4 jenis pupuk? Jelaskan. Kak Rara beri waktu 10 detik lagi ya untuk menjawab. Oke, sudah selesai 10 detik. Teman-teman di rumah kembali cek jawabannya dengan jawaban Dodi ya. Ayo Dot, apa jawabannya? Jika dijumlahkan seluruh pupuk harganya menjadi Rp805.000. Uang petani senilai Rp800.000 tidak cukup untuk membeli 4 jenis pupuk. Iya benar. Teman-teman di rumah berhasil menjawab sama dengan jawaban Dodi? Wah, hebat! Oke, hari ini kita udah belajar apa aja nih? Mengetahui pekerjaan petani, Kak. Apa saja jenis pertanian? Ada padi, sayur, dan buah-buahan. Iya benar. Lalu apa lagi? Kita juga mengetahui di mana mereka biasanya menanam. Biasanya petani menanam di sawah, ladang, tegalan, atau kebun. Iya benar, dari bacaan berjudul Keseharian Petani, kita mengetahui juga waktu panen tanaman itu berbeda-beda ya. Apalagi yang udah kita pelajari tadi. Memperkirakan Kak, berapa alat pertanian yang bisa dibeli oleh seorang petani menggunakan uang Rp600.000? Hasilnya ada 2 kemungkinan Kak. Hanya bisa membeli 1 alat semprot atau 1 cangkul, 1 singkal bajak, 1 pelubang plastik, dan 1 alat serbaguna. Iya benar, banyak ya yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saatnya pamit nih ke teman-teman di rumah. Terima kasih kepada teman-teman kelas 3 yang masih ikut kita sama-sama belajar dari rumah ya. Terima kasih juga untuk ayah dan bunda yang masih setia menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Jangan lupa tetap terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas agar kita bisa sama-sama memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Kita ketemu lagi besok ya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.